Kita diperlihatkan mayat yang kondisinya sudah sangat mengerikan. Tubuhnya sudah digerogoti banyak sekali belatung, kedua tangannya dipotong. Terlihat juga mayatnya sudah lama terkena air. Banyak sekali luka tusukan, pokoknya mengerikan. Kita diperkenalkan oleh seorang detektif bernama Niemans. Dia merupakan seorang detektif yang berasal dari Prancis dikirim untuk menginvestigasi mayat tadi. Di sini ada satu polisi yang kaget bernama Robert. Kenapa kaget? Karena Robert meminta sebuah unit, bukan satu orang, dan terlihat sekarang yang datang hanya satu orang. Dan itu adalah detektif Niemans. Karena ini, Robert mulai menganggap rendah Niemans. Robert yakin kedatangan Niemans tidak akan membantu mengatasi kasus ini. Niemans menjelaskan bahwa kedatangan dia ke sini bukan untuk bermasalah dengan polisi, tetapi membantu kasus sampai selesai. Niemans bertanya, apa yang terjadi? Robert pun menyuruh Niemans untuk mengikutinya. Robert menjelaskan 2 hari yang lalu, pihak dekan universitas melaporkan bahwa seorang siswa bernama Remy menghilang. Usianya 32 tahun dan belum menikah. Remy berkuliah di universitas ini dan dia juga merupakan seorang penjaga perpustakaan. Apa itu dekan? Dekan adalah pimpinan fakultas yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Gampangnya, dekan itu adalah bawahannya rektor di sebuah universitas. Dekan itu bertanggung jawab atas lingkup fakultas dan rektor bertanggung jawab atas lingkup seluruh universitas. Menurut dekannya, Remy merupakan orang yang selalu tepat waktu dan pekerja keras. Kemarin sore, seorang pendaki muda menemukan mayatnya. Jadi mayatnya digantung di atas gunung pada ketinggian 50 meter. Niemans dan Robert mulai pergi ke universitasnya yang bernama Universitas Guernon. Niemans benar-benar heran. Kenapa bisa universitas berada di tempat ini, di daerah pegunungan? Robert menjelaskan bahwa universitas ini bukan universitas biasa. Universitas ini mempunyai pembangkit listrik sendiri dan suplai air sendiri. Bahkan punya rumah sakit sendiri. Punya 1.200 mahasiswa, 100 profesor dan para peneliti. Salah satu universitas tertua dan ternama di Eropa. Menurut Robert, orang-orang seperti Bill Gates, orang paling kaya di dunia, itu bisa lahir di universitas ini. Singkatnya, polisi sampai dan mereka mulai mencari semua informasi tentang Remy di universitas ini. Ternyata mayat Remy diotopsi di sini karena kan universitas ini memiliki rumah sakit sendiri. Bahkan rumah sakit di sini terbuka bagi siapa saja, sehingga siapapun yang melakukan pengobatan di sini gratis. Singkatnya, semua polisi mulai melihat jasad Remy. Dokter menjelaskan bahwa hal ini benar-benar di luar nalar. Si pembunuh membuat posisi jasad Remy seperti janin. Setelah dibuka kainnya oleh dokter, semua polisi benar-benar kaget. Bahkan ada dari mereka yang tidak berani melihat, sehingga mengalihkan pandangan. Menurut dokter, Remy sudah meninggal selama 2 hari atau 48 jam. Otopsi menunjukkan terdapat jejak sayatan pada bagian bahu, lengan, siku, dan paha yang dibuat menggunakan benda tajam. Udah gitu Remy diikat kedua tangannya dan kedua kakinya. 4 tulang rusuknya patah, lengan hancur pada bagian bahu dan siku. Beberapa tulang yang patah seperti tulang kering, tulang punggul. Pokoknya tulangnya banyak yang patah. Karena saking banyaknya tulang yang patah, dokter nggak bisa nyebutin di sini. Dokter berkata bahwa dia akan memberikan semua informasinya di laporannya. Pergelangan tangan diamputasi sebelum Remy meninggal dengan sebuah kapak. Bagian ujung dari tangannya dibakar untuk menghindari pendarahan sampai mati. Pertanda si pembunuh jelas ingin menjaga korbannya tetap hidup dan merasakan rasa sakit yang sesakit-sakitnya. Niemans melihat di mata Remy ada tetesan air. Niemans terus mendekat dan penasaran. Dia mencoba untuk memegangnya, tetapi di sini dokter menegurnya karena jasad Remy nggak boleh dipegang oleh siapapun selain dokter. Dokter berkata bahwa di rongga mata milik Remy dipenuhi air hujan dan sekarang sedang dianalisa. Ada dokter mata di universitas ini dan mungkin dia bisa menemukan titik terangnya. Robert menyuruh semua polisi untuk periksa semua penjara, rumah sakit jiwa, dan sekte, semua jejak, tempat perlindungan, dan lereng ski. Dan juga Robert menyuruh semua polisi untuk mencari bukti kasus tentang mutilasi 20 tahun terakhir ini. Cari tahu juga di mana terjadi hujan dalam 2 hari terakhir ini, karena kan di rongga mata Remy itu dipenuhi dengan air hujan. Niemans pergi ke kantor dokter mata yang ada di universitas ini bernama Dr. Charnes. Niemans masuk dan dia dikagetkan dengan bocah sedang membawa anjing. Di sini terlihat Niemans mempunyai pengalaman buruk dengan anjing, sehingga ketika dia melihat anjing dia mulai panik dan diam.
Singkatnya, Dr. Charnes datang dan bertanya, ada keperluan apa Niemans datang ke sini? Di sini Niemans menjelaskan bahwa dia sedang menyelidiki kasus Remy. Dr. Charnes berkata bahwa dia mengenal Remy. Ayahnya Remy dulu berkuliah dengan Dr. Charnes. Dr. Charnes menjelaskan bahwa sekarang dia mengajar di Universitas Guernsey. Sudah 20 tahun. Tetapi sekarang Dr. Charnes sudah berhenti mengajar di sana karena perbedaan pendapat katanya. Di sini Dr. Charnes bertanya, apa hubungan dia dengan kematian Remy? Apa yang membawa Niemans ke sini? Disinilah Niemans memberikan foto-foto dari jasad Remy dan meminta pendapat Dr. Charnes. Di sini Dr. Charnes terkaget melihat foto-foto tersebut karena terlihat Remy sebelum mati disiksa terlebih dahulu. Dr. Charnes berkata bahwa dia nggak bisa membantu karena yang dia obati itu bukan cedera mata tetapi soal genetika mata, penyakit keturunan yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Biasanya penyakit ini menyerang daerah terpencil dan universitas ini. Dr. Charnes menjelaskan bahwa selama berabad-abad para dosen di Universitas Guernsey menikah di antara kalangan mereka sendiri. Garis keturunannya menjadi lemah, menjadi usang. Di sini Niemans bingung, bukannya menjadi anak seorang profesor merupakan keajaiban. Dr. Charnes berkata bahwa itu benar. Tetapi 2 generasi yang lalu, keadaan mulai terbalik. Anak-anak pribumi di pegunungan mudah terserang penyakit. Seperti anak yang Niemans lihat tadi, yang sedang membawa anjing. Niemans bingung apa hubungannya kasus Remy dengan wabah penyakit ini. Dr. Charnes berkata bahwa tangan dan mata adalah bagian tubuh yang spesifik. Organ ini berbeda tiap orangnya seperti DNA. Organ ini adalah identitas biologi kita, tangan dan mata. Menurut Dr. Charnes, pembunuh sedang memberi motifnya. Karena pertanyaannya, ngapain si pembunuh memotong kedua tangan korban dan memasukkan air hujan di dalam mata Remy? Kita diperkenalkan oleh seorang detektif lagi bernama Max. Dia merupakan seorang detektif yang gaul banget. Suka sekali nongkrong dengan anak-anak muda. Biasanya untuk membeli dan menghisap marijuana. Tiba-tiba polisi datang untuk menjemput Max karena terdapat kasus baru yang harus diselesaikan. Di mobil, Max menawarkan marijuana miliknya kepada teman polisinya yang lain. Sambil mengendara, teman polisi Max menjelaskan bahwa tadi malam lokasi pemakaman dirampok. Sekolah SD juga dirampok. Tugas Max yaitu mencari tahu siapa yang merampok 2 tempat ini. Lokasi pemakaman dan juga sekolah SD. Max bersama dengan yang lainnya pergi ke lokasi pemakaman terlebih dahulu. Makam yang dirampok adalah makam seorang gadis. Di sana dicoret sebuah tanda Nazi. Menurut penjaga makam, ulah ini pasti disebabkan oleh para anggota geng. Dan anehnya, kejadian ini baru pertama kali terjadi di pemakaman. Max masuk dan gadis ini hidup di tahun 1972 sampai 1982. Pertanda bahwa gadis ini meninggal pada tahun 1982 dan umurnya masih 10 tahun ketika meninggal. Masih kecil berarti. Max mencoba untuk masuk lebih dalam tetapi di sini penjaga makam melarangnya. Karena jika ingin masuk, Max harus izin dulu kepada orang tuanya. Ada masalahnya, si penjaga makam berkata bahwa ibu dari gadis ini sudah gila. Si ibu berkata bahwa kematian anaknya disebabkan oleh hantu. Kita diperlihatkan batu nisan dari makam ini dan nama gadis ini adalah Judith Herald. Max mulai pergi ke lokasi kedua, yaitu sekolah SD. Di sini ada yang aneh, kepala sekolah di sana menjelaskan bahwa tidak ada yang hilang. Hanya saja tempat arsip sekolah terlihat dibobol oleh seseorang seperti perampokan. Karena tidak ada pencurian, maka tidak ada investigasi. Semua ini dianggap baik-baik saja. Max pun pergi dan dia tersadar akan sesuatu. Max kembali dan bertanya ke kepala sekolah, apakah ada murid di sini yang bernama Judith Herald? Max menjelaskan bahwa Judith meninggal pada tahun 1982. Kepala sekolah mulai mencari arsip tentang siswa bernama Judith Herald. Dan ya, setelah dicek arsip tentang Judith tidak ada. Ada seseorang yang mencurinya. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Judith meninggal karena ditabrak oleh truk. Lebih parahnya ketika Judith ditabrak, di sana juga ada ibunya. Itulah sebabnya kenapa ibunya menjadi gila. Max pergi ke tempat petugas patroli. Max menjelaskan bahwa dia datang ke sana untuk mencari informasi tentang sebuah kecelakaan yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Beruntung banget,
Max bertemu dengan seorang petugas patroli yang sudah bekerja di sana cukup lama, yang sudah melihat 249 kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Max memberikan nama Judith Herault yang meninggal pada tahun 1982. Singkatnya ketemu. Petugas patroli ini memperingatkan Max karena foto-foto yang akan Max lihat itu sangat mengerikan. Tetapi Max tetap melihatnya dan ya, dia terkaget. Foto tersebut terlihat seperti seseorang sudah terlindas dan daging-dagingnya menempel di jalanan. Petugas patroli menjelaskan bahwa Judith ditabrak oleh truk 38 ton yang sedang melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Tim sampai di sana dan ibunya si Judith itu berada di tepi jalan. Dia sedang memegang sebuah jari dan kalian tahu itu jari siapa? Jarinya Judith. Dia mengatakan bahwa anaknya mencoba melarikan diri dan menyeberang jalan raya. Lalu setelah itu hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, Niemans terlihat sedang mengelilingi Universitas Guernon. Ternyata Niemans pergi menuju kantor dekan universitas. Di sana Niemans bertemu dengan asisten dekannya yang bernama Petrus. Singkatnya, Petrus pergi ke ruang dekan dan Niemans dipersilahkan masuk. Dekannya bernama Simon. Niemans ingin Simon bercerita bagaimana kehidupan Remy. Simon menjelaskan bahwa Remy tidak pernah menimbulkan masalah sedikit pun. Dia merupakan anak yang baik dan pekerja keras. Orang tuanya adalah teman dekatnya. Jadi orang tuanya Remy itu adalah teman dekatnya Remy. Dia mengambil alih pekerjaan ayahnya di perpustakaan. Jadi ya, ayahnya Remy itu dulu berkuliah di sini, di Universitas Guernon. Simon menjelaskan bahwa beberapa mahasiswa di sini menjadi profesor seperti orang tua mereka. Ini sudah menjadi semacam tradisi. Niemans bertanya, apakah Remy pernah tertangkap memakai narkoboy? Di sini Simon berkata bahwa Niemans salah mengerti. Universitas ini adalah sebuah komunitas, kuil pengetahuan. Semua orang tinggal dan bekerja di sini dalam harmoni yang sempurna. Jadi bagi Simon, tidak mungkin Remy memakai narkoba. Simon berkata menuduh salah satu dari kami, sama artinya menuduh kami semua, termasuk dirinya yaitu Simon. Niemans ingin melihat apartemen milik Remy. Awalnya Simon tidak memperbolehkan karena apartemen milik Remy sudah ditutup oleh polisi. Tetapi karena Niemans memaksa, Simon menyuruh Petrus untuk mengantar Niemans ke apartemen milik Remy. Di sini lebih mengejutkannya, ternyata Petrus merupakan anaknya Simon. Singkatnya, Niemans sampai dan dia mulai melihat-lihat apartemennya. Niemans bertanya ke Petrus, apa yang Remy kerjakan di perpustakaan? Petrus menjelaskan bahwa Remy bertanggung jawab atas buku-buku dan pengaturan tempat duduk. Apa itu pengaturan tempat duduk? Jadi universitas ini memiliki tradisi untuk duduk di kursi yang sama setiap tahunnya. Hal itu menguntungkan dan lebih mudah untuk mencari tempat duduk. Niemans melihat di sana ada beberapa foto. Salah satunya adalah gambar janin. Terlihat juga ada tesis berjudul, "Kami adalah penguasa, kami adalah budak, kami ada di mana-mana, kami ada di suatu tempat." Petrus menjelaskan bahwa Remy mengerjakan tesis tersebut selama bertahun-tahun. Niemans bertemu dengan seorang mahasiswi bernama Fanny. Fanny merupakan seorang atlet panjat tebing. Kenapa Niemans bertemu dengan Fanny? Karena ternyata yang menemukan mayat Remy adalah Fanny. Di sini Niemans menjelaskan bahwa dia merupakan detektif yang sedang menyelidiki kasus Remy. Fanny menjelaskan bahwa dia tidak melihat banyak. Fanny menemukan jasad Remy ketika sedang melakukan panjat tebing. Dia menyadari ada mayat dan itu adalah Remy. Niemans bertanya, bukannya pembunuhnya harusnya mempunyai tenaga yang besar untuk membawa jasad Remy ke sana? Fanny berkata belum tentu. Dengan peralatan dan pengetahuan yang baik, kau bisa mengangkat apapun di mana saja. Niemans bertanya, Remy itu orangnya seperti apa? Berdasarkan pernyataan Fanny, Remy merupakan orang yang sombong, seperti kebanyakan mahasiswa di sini. Ternyata Fanny merupakan seorang ahli geologi. Di sini Niemans menyimpulkan bahwa Fanny sama seperti Remy. Fanny merupakan bagian dari klan, grup elit yang terdiri dari anak-anak profesor. Jadi bisa kita simpulkan, Fanny merupakan anak
profesor. Niemans mendapat telepon dan itu dari ahli patologi. Ahli patologi berkata bahwa air yang ada di mata Remy merupakan hujan asam. Di sini sangat aneh karena Prancis belum pernah mengalami hujan asam sejak tahun 1970. Jika belum pernah terjadi, terus kenapa ada air asam di mata Remy? Kembali ke Max, dia pergi bertemu dengan ibunya Judith. Ternyata ibunya Judith sekarang menjadi seorang biarawati. Ibunya Judith bernama Andri. Dia sudah menjadi biarawati selama kurang lebih 17 tahun. Max bisa berbicara dengan Andri, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena ternyata Andri mengambil sumpah bayangan. Jadi kesimpulannya selama 17 tahun, biarawati yang ada di sini tidak pernah melihat wajah Andri selama 17 tahun karena Andri mengambil sumpah bayangan. Singkatnya, Max sampai di ruangan Andri dan ruangannya gelap banget. Max menjelaskan bahwa tadi malam makam Judith dibuka oleh seseorang. Di sini dengan anehnya, Andri berkata bahwa mereka telah kembali. Mereka kembali untuk menuntaskan misi mereka. Mereka yang dimaksud adalah para setan. Max bertanya, apakah benar Judith dibunuh oleh para setan? Max ingin penjelasan yang lebih eksplisit. Andri menjelaskan bahwa dia berusaha untuk melupakan insiden Judith selama 18 tahun. Mereka mencoba menghapus setiap jejak dari Judith untuk melindungi rahasia mereka. Wajah Judith adalah ancaman bagi mereka. Andri berkata bahwa putrinya sakit. Maka dari itu dia bersama dengan putrinya pergi ke rumah sakit tempat anaknya dilahirkan. Tetapi setan-setan menyerang mereka, mengejar mereka. Andri ingin melarikan diri, menghilang bersama dengan putrinya. Andri berkata bahwa mimpi buruk ini bermula di Universitas Guernon. Karena tidak jelas berbicara soal setan, Max pun pergi. Kita diperlihatkan bahwa ternyata Andri memiliki penyakit mata. Dan terlihat penyakit ini sama dengan apa yang diidap oleh anak yang membawa anjing di Universitas Guernon. Niemans dan Fanny pergi ke gletser yang ada di pegunungan dekat dengan Universitas Guernon. Gletser terbentuk dari salju yang dipadatkan selama ribuan tahun. Bisa saja air hujan asam yang ada di mata Remy berasal dari gletser ini. Kenapa Niemans pergi bersama dengan Fanny? Karena dari semua pemandu, mereka berkata bahwa Fanny yang terbaik. Singkatnya, Niemans dan Fanny mulai masuk ke dalam. Niemans terus masuk, walaupun itu berbahaya. Niemans terus berkeliling dan ya, dia menemukan mayat seseorang sudah terkubur oleh es salju. Di sisi lain, Max bertemu dengan geng yang sering sekali nongkrong di makam. Max menjelaskan ke geng ini bahwa dia adalah seorang polisi. Tentu karena bocah-bocah bandel. Geng ini berkata bahwa mereka tidak berbicara dengan polisi. Max menjelaskan kenapa dia datang ke sini. Karena di kuburan Judith terdapat gambar swastika, sebuah simbol yang mirip dengan simbol Nazi. Di sini geng mulai marah karena menurut mereka, Max menganggap bahwa mereka merupakan seorang pengikut Nazi. Di sini ada satu orang yang menantang dan karena tidak mau dianggap pecundang, Max menaruh senjata dan lencananya. Lalu berantemlah. C'est pourquoi? Police. Cimetière, alors quel rapport avec nous? Ah oui, t'as trouvé ça tout seul, pas? T'as trouvé ça tout seul? Merci de votre coopération. C'est ça, tu fais le malin, hein. Tu fais le malin parce que t'as mon calibre. Fais gaffe, il va changer son flingue! Singkatnya, Max menang dan ada dua orang yang mengaku bahwa tadi malam mereka nongkrong di kuburan. Mereka berkata bahwa tadi malam mereka melihat seorang pria memakai mobil Lada berwarna putih. Max pergi, lalu dia menyuruh bawahannya untuk mencari setiap mobil Lada berwarna putih di area ini. Kembali ke Niemans, dia meminta maaf kepada Fanny karena dia telah membuat Fanny terlibat dalam hal ini. Di sini Niemans menjelaskan bahwa kasus ini bukan pembunuh berantai. Seorang pembunuh berantai membunuh agar tetap ada. Menurut Niemans, kita berurusan dengan seorang pointer, seorang petunjuk. Karena sejauh ini, menurut Niemans, dia pergi ke tempat yang selalu pelaku tunjuk. Entah si pelaku menunjuk kita ke arah yang kita tidak mengerti. Atau si pelaku sedang bermain-main dengan kita.
Max pergi ke supermarket untuk membeli peralatan medis. Lalu setelah itu dia mengobati luka yang tadi habis berantem. Tiba-tiba Max mendapat telepon. Katanya polisi menemukan 132 mobil lada putih yang ada di wilayah ini. Max bertanya, dari 132 mobil tersebut, apakah ada yang berasal dari kota Guernon? Soalnya kan Andri, ibunya Judith, sempat menyebut Universitas Guernon. Ya, polisi berkata bahwa ada satu mobil lada putih dari kota Guernon. Nama pemilik dari mobil ini adalah Philip Sertis. Sialnya ketika ingin segera pergi, mobil milik Max tidak bisa menyala. Kalian tahu apa yang dilakukan Max? Nyolong mobil orang. Ternyata mayat yang ditemukan di gletser salju tadi itu adalah Philip Sertis, orang yang dicari sekarang oleh Max. Dia merupakan lulusan Universitas Guernon, umurnya 29 tahun dan masih lajang. Menjadi dokter pada usia 25 tahun. Niemans meminta alamat Philip Sertis dan dengan segera dia pergi ke sana. Di sisi lain, ternyata Max juga sudah berada di lokasi, berada di rumahnya Philip Sertis. Ketika sedang mencoba untuk masuk, Niemans. Pierre Niemans? Ouais. Chutez. Venez. Voilà. Vous avez vu ça? akhirnya dua detektif ini bertemu. Singkatnya mereka berdua berkenalan lalu kembali bertugas mengecek apartemen milik Philip Sertis. Max menemukan foto, di mana foto tersebut merupakan foto Judith bersama dengan teman-teman sekolahnya. Terus mereka juga menemukan sebuah ruangan berisi banyak anjing dan terlihat ruangan tersebut seperti ruangan operasi. Karena punya masa lalu tentang anjing, tentu Niemans agak sedikit takut untuk masuk. Ya, mereka menemukan mayat anjing yang terlihat hasil dari eksperimen. Bisa disimpulkan Philip sedang melakukan eksperimen terhadap anjing dan sekarang kita nggak tahu kenapa dan apa yang Philip cari dari hasil eksperimen ini. Niemans muncul satu nama orang di pikirannya. Dia bersama dengan Max pun pergi. Max bertanya, kita sekarang akan pergi kemana? Niemans bertanya dulu, kenapa Max ingin menangkap Philip Sertis? Max menjelaskan karena Philip telah merampok dan mencoret-coret kuburan. Singkatnya, mereka sampai. Ternyata Niemans pergi melihat mayat Philip Sertis. Dokter menjelaskan bahwa Philip mati dengan metode pencekikan yang sama dengan Remy. Kesimpulannya, Philip dibunuh oleh orang yang sama yang membunuh Remy. Cuman anehnya Philip tidak disiksa sementara Remy disiksa. Tangan Philip yang putus dipotong setelah dia meninggal, sementara tangan Remy itu dipotong ketika dia masih hidup. Dokter mulai melihat ada kejanggalan di mata Philip. Dokter mengambil mata Philip dan ternyata itu adalah mata kaca. Dan mata ini biasanya berada di kantor dokter mata atau di sekolah kedokteran. Niemans menyuruh semua polisi untuk pergi ke kantor Dr. Chernes. Singkatnya, Niemans dan Max sampai duluan di malam hari. Mereka masuk dan kejanggalan mulai terlihat satu persatu. Dan ternyata Chernes sudah mati dibunuh. Dia digantung, disiksa dan terlihat kedua matanya dicopot. Tetapi tiba-tiba ada orang muncul menggunakan jas hujan kupluk, lari dengan cepat. Mereka pun langsung mengejarnya. Niemans hampir saja terbunuh, tetapi takdir berkata lain. Si pelaku membiarkan Niemans hidup. Max mencoba untuk mengejarnya tetapi dia kalah tenaga. Dia kalah kuat. Di tengah jalan Max sudah kehilangan nafas dan si pelaku berhasil kabur. Sidik jari ditemukan dan setelah dicocokkan dengan orang-orang yang pernah melakukan kejahatan, tidak ada satupun sidik jari yang cocok. Max memberikan sidik jari milik Judith. Max menjelaskan bahwa Judith membawa dia
ke kasus ini. Judith merupakan seorang gadis yang meninggal 20 tahun yang lalu. Setelah dicek, ini sangat amat aneh. Sidik jari Judith itu cocok dengan sidik jari yang ada di pistol tadi. Pistol yang sempat ditembakkan oleh si pelaku ke Niemans. Terus jika pelakunya adalah Judith, berarti Judith belum meninggal dong. Max menjelaskan ke Niemans bahwa di waktu malam, Philip Surtees pergi ke pemakaman milik Judith, gadis yang meninggal pada tahun 1982. Di sana, Philip mencoret-coret makamnya dengan gambar swastika, simbol Nazi. Di malam yang sama, seseorang sedang merampok sekolah SD, mencari semua arsip dari tahun 1981 dan 1982, dan setelah dicek, arsip milik Judith menghilang. Pertanda sekolah ini adalah sekolahnya Judith dulu. Max menjelaskan ke Niemans, Judith meninggal dengan cara tragis. Dia ditabrak oleh truk ton dengan kecepatan 120 km per jam. Max berkata bahwa ibunya Judith benar-benar aneh. Menurut ibunya, putrinya dibunuh oleh setan. Menurut Max, ibunya Judith tidak memberitahu semuanya. Max ingin menginterogasi ibunya Judith dengan cara brutal. Tetapi kan ibunya Judith merupakan seorang biarawati. Masa mau dipukulin? Sangat-sangat tidak manusiawi. Niemans menjelaskan bahwa kasus ini seperti perburuan harta karun. Setiap mayat mengarah ke mayat yang lain. Philip Surtees, Remy, dan Dr. Chernes dihubungkan oleh sebuah kejadian yang terjadi 20 tahun yang lalu. Menurut Max, pelakunya adalah Judith. Orang yang menembak Niemans tadi adalah Judith. Ibunya Judith memalsukan kematian putrinya, dan kini sekarang putrinya beraksi untuk balas dendam. Tetapi bagaimana dengan sidik jarinya? Kenapa Max bisa menemukan sidik jari Judith? Terus waktu insiden kecelakaan, kenapa ibunya Judith memegang satu jari milik Judith ketika tim sampai di TKP kecelakaan? Max berkata mungkin saja ibunya Judith memotong jarinya Judith waktu Judith umur 10 tahun. Tetapi Niemans tidak begitu yakin karena orang yang menembaknya tadi mempunyai 5 jari. Disinilah mulai menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa Niemans dibiarkan hidup? Apa kaitannya 3 mayat ini dengan kejadian 20 tahun yang lalu? Niemans menjelaskan bahwa Remy merupakan kepala perpustakaan. Philip Surtees bekerja di bagian persalinan dan Dr. Chernes bekerja dengan dekan. Semuanya mengarah ke universitas. Niemans pergi dan dia menyuruh Max untuk memastikan bahwa Judith benar-benar mati. Niemans bertemu dengan Fanny. Niemans memberikan Fanny tumpangan karena sekarang sedang hujan. Di mobil, Fanny menjelaskan bahwa dia tidak begitu menghormati kaum intelektual. Niemans bertanya, bukannya orang tuanya Fanny merupakan profesor. Fanny menjelaskan bahwa dia tidak menghormati orang tuanya. Di sisi lain, Max kembali ke makam Judith. Kini, dia menerobos masuk dan membobol peti milik Judith. Dan ketika dibuka, gak ada mayat. Yang ada hanyalah foto Judith dan terlihat wajahnya mirip seperti Fanny. Niemans mampir ke rumah Fanny. Dia ditawarkan minum lalu setelah itu berbincang. Di sana Niemans menemukan granat. Fanny menjelaskan bahwa dia memakai granat untuk memicu longsoran salju. Fanny bertanya apakah Niemans sudah lama menjadi polisi. Niemans berkata bahwa dia sudah terlalu lama menjadi polisi. Perbincangan mulai personal. Niemans menjelaskan bahwa dia tidak pernah menikah. Bagaimana dengan Fanny? Fanny berkata bahwa dia hampir menikah dengan putra dekan, si Petrus. Fanny bertanya, kenapa awalnya Niemans mencurigainya? Niemans berkata, pertama, karena Fanny merupakan pendaki gunung, jadi bisa saja dia yang membawa mayat Remy ke atas gunung. Dan yang kedua, orang yang menemukan mayat Remy adalah Fanny. Fanny merupakan tersangka yang sempurna kecuali satu hal. Menurut Niemans, Fanny gak akan bisa mencekik seseorang selama 10 menit sampai mati. Apalagi tatap mata. Soalnya kan Remy disiksa dan meninggal dengan cara dicekik. Niemans pergi ke perpustakaan. Niemans bertanya ke penjaga perpus, apa yang sebenarnya Remy tulis di tesis miliknya. Penjaga perpus menjelaskan bahwa Remy menulis tentang mitos Olympus, atlet Yunani yang menggabungkan pikiran dan tubuh. Remy banyak merujuk ke pertandingan Olimpiade Berlin tahun 1936 ketika atlet Jerman memicu propaganda Nazi. Menurut penjaga perpustakaan, tesis ini adalah bunga rampai omong kosong Nazi. Pada akhirnya, tesis ini sama aja dengan
bagaimana menjadi fasis yang sempurna. Di tesis ini, Remy juga menjelaskan bagaimana membuat pria yang sempurna. Dengan cara apa? Dengan memadukan anak-anak berotot dengan yang cerdas, dengan memilih mereka dan menikahi mereka. Hal ini disebut eugenetika, seperti yang dilakukan Nazi di beberapa desa ketika zaman perang. Sesuai dengan moto universitas ini, pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat. Tiba-tiba datang dekan, Simon. Simon bertanya, ada urusan apa Niemans datang ke sini? Di sini Niemans menjelaskan bahwa ketiga mayat mengarah ke sini, ke Universitas Guernon. Di sini Simon tersadar bahwa dia sedang dicurigai. Disinilah Simon mengancam Niemans untuk hati-hati dalam berbicara. Niemans marah. Dia mencekik Simon karena menurut dia Simon merupakan dalang dari semua ini. Tiba-tiba datang Max dan dia langsung memberhentikan Niemans. Max menjelaskan bahwa peti Judith kosong, yang ada hanyalah foto ini. Setelah melihat foto ini, Niemans langsung terpikir satu orang dan itu adalah Fanny. Kenapa? Soalnya foto ini mirip dengan fotonya Fanny. Di sini Niemans benar-benar nggak percaya karena selama ini kan Fanny membantu kasus ini. Niemans menjelaskan bahwa perkawinan sedarah sudah terjadi sejak lama, dipimpin oleh para profesor, sehingga intelektual anak-anak mulai merosot. Jadi mereka membutuhkan darah baru. Di ruang bersalin yang ada di universitas, mereka mengganti anak-anak profesor dengan bayi sehat dari pegunungan yang baru lahir. Jadi ternyata selama ini Philip Surtees, orang yang bekerja di ruangan bersalin di Universitas Guernon, menukar bayi Fanny dengan Judith untuk menciptakan ras unggulan. Tiba-tiba mereka berdua ditabrak oleh seseorang. Ada seseorang yang mencoba untuk membunuh mereka. Ternyata orang yang mencoba untuk membunuh mereka berdua adalah Petrus, anaknya Simon. Créer une race supérieure. Le but directeur. Qu'est-ce que vous voulez? Untungnya Niemans dan Max bisa mengatasi orang ini. Pertanyaannya kenapa? Menurut Niemans, Petrus melakukan ini untuk menghentikan kita dari mengetahui apa yang mereka lakukan terhadap Fanny. Kalian harus ingat, Fanny adalah Judith. Niemans menjelaskan ke Max bahwa Fanny sempat ingin menikah dengan Petrus, tetapi si Fanny-nya menolak. Niemans dan Max pergi ke rumah Fanny. Di sana kosong, gak ada orang. Mereka berdua pergi ke basement dan di sana banyak sekali potongan tangan. Kalian tahu itu potongan tangan siapa? Sudah pasti punyanya Remy, Philip Surtees, dan Dr. Charnes. Di sana juga ada bola mata. Di sini Niemans benar-benar bingung. Kenapa Fanny membiarkannya hidup? Apa motifnya? Ketika ingin keluar, Niemans menyadari sesuatu. Granatnya menghilang. Jika kalian ingat, Niemans sempat pergi ke rumah Fanny dan dia melihat ada granat. Dan sekarang granatnya menghilang. Disinilah Niemans tersadar bahwa Fanny ingin meledakkan seluruh kampus. Di sini keadaan mulai intens. Polisi-polisi di sana ingin penjelasan kenapa kampus ini butuh evakuasi. Dan Niemans nggak mau menjelaskannya. Niemans hanya ingin mereka percaya kepadanya. Niemans bersama dengan Max pergi ke bukit dengan menggunakan kereta gantung Universitas Guernon. Mereka sampai dan singkatnya bertemu dengan Fanny. Niemans menjelaskan ke Fanny bahwa dia tahu apa yang mereka lakukan terhadap Fanny. Menukarkan bayi yang baru lahir, membunuh anak-anak. Fanny menjelaskan bahwa semuanya sudah terlambat. Fanny ingin Niemans pergi. Tiba-tiba satu perempuan datang dan wajahnya itu mirip banget dengan Fanny. Ternyata itu adalah Judith. Terlihat satu jarinya putus. Ternyata selama ini Max benar, ibunya Judith memalsukan kematian putrinya. Bisa disimpulkan, Judith dan Fanny merupakan anak kembar tidak sedarah. Max dan Judith bertarung, sementara Niemans meyakinkan Fanny untuk memberhentikan semua ini. Max kalah dan Niemans dipukul dari belakang oleh Judith. Judith menyuruh Fanny untuk membunuh Niemans. Tetapi untungnya, Max berhasil mengambil pistol, lalu menembak Judith dan tembakan tersebut menembus sampai ke Fanny. Tiba-tiba salju longsor dan ini yang terjadi. Non, tu ne sais rien. Arrête!
Maman avait tout prévu. La petite fille était déjà morte. Vas-y. C'est quoi le problème avec les chiens? Niemans dan Max selamat. Fanny juga selamat tetapi enggak dengan Judith. Niemans dan Max terlihat sudah akrab. Niemans menceritakan pengalaman dia dengan anjing kepada Max dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.